Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki enten kisah nggih. Ketika waktu niku pada waktu bulan Syawal. Waktu bulan Syawal, malam pertama Syawal atau 1 Syawal. Malam pertama Syawal habis Ramadan. Itu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Lah, seketika itu malaikat Jibril itu mau berdoa kepada Allah, tapi Muhammad itu mau suruh ngaminkan. Bayangkan, sing donga malaikat Jibril, tapi yang ngaminkan Muhammad Rasulullah. Doanya apa? 3 doa yang diminta sama malaikat malaikat Jibril. Yang pertama apa? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya tolak amal ibadah orang berpuasa yang durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu. Jangan engkau terima. Terus yang kedua gimana? Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah orang yang berpuasa yang dia itu seorang perempuan yang berani kepada suaminya. Terus yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima ibadah orang-orang yang muslim tapi dia tidak mau memaafkan saudaranya yang muslim. Itu loh. Apalagi sering mencaci, ada kebencian. Sebanyak apapun ibadah kamu, sebanyak apapun sholat kamu, sebanyak apapun kamu setiap hari tahajud, tapi kalau di dalam hatimu ada rasa kebencian kepada saudaramu sendiri, kepada tetanggamu, maka dosa setiap apapun yang kamu lakukan adalah perbuatan sia-sia. Paham nggih? Hati harus bersih, benar. Hati harus bersih. Sering saya bilang, as-sofa, belajar membersihkan hati. Orang lain tidak bisa membersihkan hati kita. Yang bisa membersihkan hati kita adalah diri kita sendiri. Al-wafa, jangan sering mengingkari kata-kata sendiri atau berbohong. Yang kedua yang dinamakan al-jafa, ketika waktu kamu dipuji dan dicaci, itu nilainya sama. Penting nggak dari situ. Maka apa toh? Yang penting adalah la taqdhaf walakal jannah. La taqdhaf walakal jannah. Sabar itu adalah surga. Maka ketika waktu itu al istighfaru yaqulud dunuba kama ta'kulun narul khotoba yashiru. Ya khotobal ya bisa. Apa artinya? Istighfar itu bisa memakan dosa-dosa sebagai api, sebagaimana api melalap kayu bakar yang kering. Paham nggih? Jadi ini siji, intinya napa to? Aku sering berbicara antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan itu harus sama. Harus sama. Jangan mudah untuk membohongi orang lain. Jangan mempunyai rasa benci. Maka sampai ada Gus Dur yang kata-katanya Gus Dur yang sampai saya lupa itu. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepiare donya iri lan meri sukiye tangga yen isih kotor ati akale yen isih peteng ati lan nesta. Gampang kabujuk nafsu angkara. Setiap ketika waktu awake dhewe roh tanggane iki mau susah, kebanyakan orang Jawa. Kalau kita lihat orang Jawa, lek tanggane sugih akeh wong bingung. Oh, kae ngutuyul kae jelase. Kae ngutuyul kae. Ya ora? Lah gitu. Ketika waktu banyak ada tetangga kita sugih kecil, kalau delon wong kae ora tau megawe, penggaweane gemek kontrak tapi duite akeh iso tuku mobil. Oh, jelas kae ngutuyul kae. Wong Jawa. Akeh ibarat ketika kalau tetangganya itu lagi hidupnya senang, banyak orang yang susah. Kalau ibaratnya tangganya banyak yang kesusahan, banyak orang yang
keplok. Banyak orang seneng itu sekarang. Maka gabang kebujuk nafsu angkara. Ing pepaise gebyare dunya. Ing pepaise gebare dunya. Maka sampai Allah itu pernah berkata di dalam dulu, Allah pernah berkata di dalam hadis qudsi, wahai dunia, apabila ada umatku yang hidup di tempatmu, tapi dia bertakwa kepadaku, dia cinta kepadaku, maka layanilah hidupnya di tempatmu. Tapi apabila dunia ada kaumku, hambaku yang mencintai kamu, yang mementingkan kamu ketika waktu dia hidup di dunia, maka seketika itu perbudaklah dia ketika hidup di tempatmu. Maka man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Dulu. Maka harus hati-hati lagi, harus benar-benar hati-hati. Kita hidup di dunia ini cuma seperti kita itu mampir ngombe. Kita yang dituju adalah mati. Maka wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk menyembahku. Kita itu menunggu mati, Bu. Jenengan iki namung menunggu mati. Garek ngenteni mati. Maka ibaratnya sampean garek ngenteni mati, sampean karo Gusti Allah, semua sampean iki dikeki karo Gusti Allah, iku dikeki hiburan. Hiburane apa? Anak karo bondo. Hiburan sing teko Gusti Allah. Ketika waktu awakmu dikeki hiburan karo Gusti Allah, terus akhirnya ben rada-rada bosen dikeki mainan. Mainane napa? Anak. Ketika waktu kita sudah dikasih mainan sama Allah, mainan anak, kadang lek awake dhewe jenenge manusa kaya arek bocah, lek wis dikeki mainan, kadang wis sibuk karo mainane, sibuk karo hiburane. Akhirnya ketika waktu sampean duweni anak, terus mbok tukokne hiburan, mbok jak ning hiburan, terus mbok tukokne mainan. Sibuk ning mainane. Ayo Nduk balik. Moh. Ya enggak? Ayo Nduk, wis salat Nduk. Sik to ya. Ayo Nduk ndang atus sik sampai sore, sampai larut sore. Sibuk ae. Akhirnya sampai sebagai wong tuwek pegel, mbok rebut mainane anake terus nangis. Padha ketika waktu sampeyan ibarat hidup di dunia, akhirnya anakmu karo Gusti Allah direbut, akhirnya awakmu diuji. Cobaan dunia ini dicicipuk, akhir sampai bermek nangis karo Gusti Allah. Ya Allah, pada dino seperti itu juga kehidupanmu. Itu loh. Seperti itu juga kehidupanmu. Maka pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kalau kita cuma kecimpung di dalam istri, kecimpung di dalam anak, kecimpung di dalam dunia, itu semua hanya titipan pelengkap kita hidup, hiburan kita hidup, agar jenengan istiqomah ngibadah ning Gusti Allah. Bukan malah sibuk neng dunya, bukan sibuk malah ngurusi. Karena apa? Setiap yang kamu dapatkan, setiap yang kamu miliki di dunia ini tidak akan ada apa-apanya. Karena ketika waktu kita lahir, tangan akan menggepal. Ketika waktu kita lahir itu tangan semua itu akan menggepal. Seakan-akan semua ini kita pengen kita genggam. Seakan-akan kita itu semua itu pengen kita miliki. Maka tangan itu seperti menggepal. Tapi ketika waktu kamu mati akan melepas semua. Kok hartamu, kok anakmu, kok istrimu, tubuhmu sendiri lah bakal kamu lepas kok. Tubuhmu sendiri itu bakal kamu lepas. Gitu loh. Maka harus ingat, di dunia ini cuman sementara. Jangan kita hidup fokus hanya untuk dunia. Penting. Karena apa? Setiap hari nafasmu akan semakin berkurang. Setiap hari nafasmu itu akan semakin berkurang. Hidupmu juga akan semakin berkurang. Ketika waktu hidupmu semakin berkurang, disitulah kamu yang paling dekat adalah masa depanmu, kematianmu, dan yang paling jauh adalah masa lalu. Aku kemarin sudah sering bilang, ketika waktu malaikat Jibril pernah berbicara kepada Nabi Muhammad, walakum fil ardi, hei Muhammad, hidupmu di dunia itu gak akan bakalan lama. Hidupmu di dunia ini gak bakalan lama. Maka apa? Isma sikta. Hiduplah sesukamu. Kamu ingin menjadi orang baik, monggo.
kami ingin menjadi orang buruk monggo. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayitun, kamu itu akan mati. Kamu itu akan mati. Lah ketika waktu kamu mati, apa yang kamu banggakan di dunia ini? Fa innaka mayitun. Monggo. Oh, Pak Udin nggih. Lho kapan balik iki? Lho. Acara kok moro-moro mendadak balik. Wonten acara mendadak. Terusnya dulu. Oke, Mbak Bunga. Wes. Dah. Kita lanjutkan nggih. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril itu pernah berkata kepada Nabi Muhammad, walakum fil ardi. Hei Muhammad, kamu itu hidup di dunia ini gak bakalan lama. Maka ketika waktu kamu hidup di dunia gak bakalan lama, ingat Muhammad, kamu ingin menjadi orang baik terserah, kamu ingin menjadi orang buruk terserah. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayitun, kamu akan menjadi mayit, kamu akan menjadi seorang jenazah, dan kamu akan mati. Ketika waktu mati, apa yang kamu banggakan? Ketika waktu kamu hidup dulu, pernah bisa kamu banggakan? Apa yang kita banggakan? Badal harta kita, istri kita, anak kita, bahkan tubuh kita lepas. Sampai tangan aja nggak bisa megang. Ketika waktu kamu lahir pasti kan memegang. Ketika waktu kamu lahir menggenggam, berarti disinilah kamu akan tahu kalau semuanya ini pengen kamu genggam. Ketika waktu kamu genggam, maka semua itu akan kamu lepas. Gitu loh. Semua itu akan kamu lepas. Waktu kamu mati, tubuhnya akan kamu lepas. Terus yang kedua, ahbib man sita. Wa ahbib man sita. Dan cintailah yang kamu cintai. Terserah kamu mencintai siapa. Cintailah yang kamu suka. Kayak istrimu, anakmu, saudara-saudaramu, orang tuamu, dan seluruh sahabatmu. Terserah kamu mencintai siapa. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mafarikuhu. Setiap yang kamu cintai di dunia ini gak akan pernah abadi. Setiap yang kamu cintai di dunia ini gak akan pernah abadi. Dan ketika waktu kamu tuh di dunia gak akan pernah abadi, maka cinta sejati itu adalah cinta kepada Allah. Karena setiap istri, anak itu hanyalah pelengkap kita hidup di dunia. Gitu loh. Maka kita diwajibkan. Makanya kalau laki-laki itu tidak diwajibkan untuk setia kepada seorang istri, tapi laki-laki diwajibkan bertanggung jawab kepada seorang istri, anak dan istri fid dunya wal akhirah. Itu loh. Seorang laki-laki memang di Al-Qur'an tidak dianjurkan, memang tidak ada anjuran untuk mencintai seorang istri, tapi diwajibkan tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Tapi istri diwajibkan cinta dan setia kepada seorang lelaki. Maka istri itu memang tidak dianjurkan untuk pandai untuk beragama, tapi yang wajib beragama, wajib yang pandai dalam agama adalah seorang suami. Karena dosa-dosanya istri yang menanggung adalah suami. Qabiltu nikah wa tazwijah li nafsi bimaril matur halan. Seketika itu dosa-dosanya istri yang menanggung adalah suami. Ketika waktu dosa-dosanya istri itu yang menanggung suami, ketika waktu dosa-dosanya istri itu yang menanggung suami, barulah kamu tahu. Lau kunta amiron ahadan ayas judali ahadin la amartun nisaa la ayas judana li azwajihina lima ja'alallahu lahum alaihina minal haq. Itu Kanjeng Nabi pernah berkata kepada, dulu Kanjeng Nabi itu pernah berkata kepada Gusti Allah, pernah ngomong kepada Allah, ya Allah, kalau di dunia ini boleh disujudin ya Allah, maka aku menyuruh seluruh wanita yang ada di muka bumi ini untuk bersujud kepada suami. Karena begitu besarnya hak seorang suami menjadi tanggung jawab kewajiban seorang istri. Maka kan Nabi Ibrahim itu loh, sampai malaikat Jibril sampai berdoa, ya Allah, apabila di dunia ini ya Allah, apabila
ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka janganlah engkau terima amal ibadah puasanya di hari Ramadan itu ya Allah. Yang kedua, apabila ada seorang muslim yang tidak mau memaafkan sesama muslim saudaranya, maka janganlah engkau terima ya Allah. Janganlah engkau terima amal ibadah ketika waktu amal ibadah puasa ya Allah. Itu malaikat Jibril pada waktu sama Rasulullah itu pas waktu malam 1 Syawal Idul Fitri. Pada perpisahan antarane kita harus tahu sebegitu pentingnya. Satu, tawadhu kepada orang tua. Biru abaakum takbirukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu, maka kamu akan dimuliakan oleh anak. Maka sampai ada ridhollahi wa ridho walidaini. Berarti ridhone Gusti Allah iki tergantung wong tuwa dhisik. Berarti awake kudu cinta ning wong tuwa baru kamu cinta. Karena apa? Madrasah utama itu adalah ibu kita. Madrasah utama cara kita untuk belajar apapun itu dari ibu. Gitu loh. Sampai nyucuk biyen ning apa? Ngene ibu. Maka madrasah utama itu adalah ibu. Maka Gusti Allah ngomong ridhollahi wa ridho walidaini. Ridhone Allah tergantung kedua orang tua. Berarti awake dhewe kudu cinta sik ning ngene iki awake dhewe. Cinta kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bukan cuman ntar kita harus wajib siapa yang wajib dihormati di dunia ini. Ada tapi anu nih, diplesetkan ini. Siapa yang wajib dihormati dunia ini? Ibu. Siapa? Ibu. Siapa? Ibu. Berarti ibunya 3 kali. Berarti ibunya 3. Kita harus ibunya 3. Kalau ibunya 3 berarti ibunya anak 1, ntar jadi anak soleh. Itu banyak diplesetkan itu tadi. Gitu loh. Makanya sampai ada ibu bilang gini, kalau ibaratnya kan ada seorang anak waktu khotbah Jumat. Lah dengar, siapa yang wajib dihormati di sini? Siapa yang wajib dihormati di dunia ini? Ibu. Siapa? Ibu. Siapa ibu? Lah ngomong sama bapak, ya. Ada bapak. Aku tadi di masjid itu khotbah ya. Dengar katanya yang wajib dihormati adalah ibu baru bapak. Lah berarti ibu berapa le? Telu. Lah omong ibu ngono le. Omong ibumu, berarti ibu kudu telu. Omong ibumu. Lah akhirnya ibu pas ngiris terong. Jangan terong. Bu, piye le? Aku mau lebut ning khotbah kemu ya Bu ya. Kemu pas waktu masjid ning khotbah ke mau kok kudu kon ngiris? Apa kon kudu kata yang harus dihormati di dunia ini adalah 3. Siapa? Ibu. Berarti ibu itu telu, Bu. Lah ibuku cuma sitok. Berarti kudu nambah loro, Bu. Lah, ngene le. Lek ibarat terong. Ki lek umpamane terong sitok, lek pengen dipangan wong telu ki kudu piye? Diiris apa dianu le? Lah itu sing diplesetkan. Sejatinya yaitu tadi sebegitu besarnya ibu. Maka dinamakan wali katon. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Seorang istri ketika waktu ditinggal suaminya atau ditinggal meninggal suaminya atau ditinggal pergi suaminya. Dan istri itu mempunyai anak 5. Istri itu mempunyai anak 5, kadang ada yang sampai 7. Istri 1 bisa menghidupi anak 5 apa enggak? Seorang ibu 1 bisa menghidupi anak 5 enggak? Bisa kan? Ada kan? Banyak kan? Seorang ibu bisa menghidupi, di sini ada namanya Biitis. Itu aja anaknya 5-6 ditinggal mati sampai kecil, mulai dari umur yang besar 6 tahun sampai sekarang jadi anak sukses semua. Ibu cuman dia buruh di sawah, tapi bisa menghidupi anak 6 itu tadi. Sedangkan anak 6 yang sukses jadi pengusaha belum tentu bisa menghidupi anak ibu 1. Kadang malah udur-uduran. Gini mboten? Niku wae. Kadang malah udur-uduran. Ibu 1 belum tentu bisa ibu anak 6 itu belum tentu bisa menghidupi ibu 1, tapi kalau ibu 1 pasti bisa menghidupi anak
Nah, sebegitu besarnya perjuangan ibu demi anak. Maka di sini Allah sampai mengatakan ridhollahi wa ridho walidaini. Maka malaikat Jibril sampai berdoa ketika bulan Syawal tadi, ya Allah, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya atau kepada orang tuanya, ya Allah, maka jangan terima amal ibadah puasanya. Yang berdoa itu adalah malaikat Jibril yang aminkan Kanjeng Nabi. Kira-kira mandi napa mboten, Bu? Mandi napa mboten? Bayangkan seorang malaikat itu berdoa seperti itu. Gek sing ngamini wong sing paling sempurna sak donya. Kuwi lho. Sing ngaminkan itu orang sempurna, ya orang yang sempurna di muka bumi ini. Maka di sini kita harus ingat, kalau ketika waktu berpuasa, maka banyak orang waliullah itu ketika waktu hari mau lebaran, malam lebaran, itu banyak yang menangis karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat. Bulan penuh rahmat. Tapi kenapa kok sampai malaikat Jibril itu berdoa seperti itu? Berarti begitu besarnya orang yang pernah, karena apa? Besok ada dua jenis manusia yang ketika waktu hari kiamat yang gak akan pernah ditoleh sama Allah, yang gak akan pernah dilihat sama Allah. Yang pertama adalah medot seduluran, mutus tali silaturahmi kepada saudaranya. Yang kedua jahat kalau tetangga. Itu yang gak akan pernah dilihat sama Allah di hari kiamat. Maka di sini saya ini nggak usah jauh-jauh wes. Ketika waktu kita meninggal, yang paling berkecimpung itu adalah saudara jauh atau tetangga? Tetangga. Yang ngeduk kuburan, saya ngeduk kuburan ini tetangga apa saudara jauh? Tetangga. Itu sama berarti. Di situ harus sama. Maka kenapa kok sampai ketika waktu seperti itu? Berarti Allah tidak akan melihat orang. Kalau ibarat waktu, kalau ketika waktu di yaumil kiamah nanti yang tidak akan dilihat oleh Allah itu hanya satu orang yang medot tali silaturahmi. Yang kedua adalah jahat kepada tetangga. Paham nggih? Pun. Terus yang terakhir, yang kedua itu yang dinamakan tadi, Allah pernah berdoa, ya Allah, apabila ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya, ada seorang istri yang berani kepada suaminya, maka ketika waktu dia mengamalkan bulan Ramadan, amalan puasa Ramadan, jangan diterima amal ibadahnya, ya Allah. Malaikat Jibril pernah berdoa seperti itu dan yang mengaminkan Rasulullah. Itu loh bahayanya ketika kita berani kepada seorang suami. Tapi juga seperti jangan menangi dhewe wong lanang. Peh di ngonokne akhire wong lanang menang. Oh, kowe kuwi mau diomongi go saling ngene to mau. Lho kowe kudu manut ning aku lho. Aja seperti itu. Maka di sini ada yang namanya ma'asiru hunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan mengerti. Jangan menangi dhewe wong lanang peh di ngonokne terus langsung. Dadine maka kenapa toh kita ketika waktu kita itu memilih calon pasangan itu harus saling memahami. Maka jangan kita mencari seorang istri atau suami itu yang sejalan, harus sepaham. Kalau sejalan, setiap manusia itu punya egoisnya masing-masing. Setiap manusia punya pemikiran masing-masing. Setiap manusia punya emosi masing, karakteristik masing-masing. Kalau karakteristiknya, emosinya itu dibawa ke rumah tangga, ketika waktu tidak ada yang mengalah, bentrok terus, engkelan, menangan, akhirnya becik ke titik Allah ketok. Tapi kalau memahami, baik buat jenengan belum tentu baik buat suami jenengan. Baik buat suami jenengan belum tentu baik buat sampean. Di dalam perbedaan itu tadi agar menjadi satu, saling mengalah, saling memahami dan saling mencintai, menghargai. Paham nggih? Jadi dari sini harus hati-hati. Terus yang kedua, ketika waktu kita sudah bisa mengamalkan itu tadi, baitil jannati, rumahmu adalah surgamu. Kalau kita mencari orang yang terbaik, tidak ada. Kalau kita mencari hubungan yang untuk terbaik itu tidak ada. Karena hubungan terbaik itu bukan dicari, tapi dibentuk.
agar menjadi yang lebih baiklah lagi. Setiap hari kita harus koreksi diri sendiri. Kalau kita ingin merubah yang di luar, rubah dulu yang ada di dalam. Sampai pengen rubah bojone sampean, tapi sampai dhewe gak iso ngrubah ning atine sampean. Maka istrimu atau suamimu itu adalah cerminan dari dirimu. Tapi ada juga istri yang kayak Nabi Nuh. Ada juga istri yang kayak Nabi Ismail. Sampai Nabi Ismail menceraikan istrinya. Dan sampai ketika waktu itu ada seorang Nabi Nuh, istrinya sampai diazab sama Allah kan, sama anaknya yang dinamakan Kan'an. Maka disinilah pentingnya seorang istri. Kenapa Rasulullah pernah berkata, arba'atu syahadatul mar'i, bejo-bejone wong urip ning donya ki enek papat. Siji wa ayyakuna zaujatuhu sholihah, mempunyai seorang istri yang solehah. Karena apa? Kalau mempunyai istri yang solehah, ibarat istri itu adalah jaringan. Istri itu adalah jaringan. Lah istri jaringan itu maksudnya gimana? Baik buruknya anak itu tergantung istri. Baik buruknya anak tergantung istri. Saya ingin coba lihat. Kalau istrinya baik, seorang ibu baik, mempunyai anak pasti baik. Saya ingin contoh Nabi Nuh. Padahal Nabi ya, seorang Nabi lagi ya, mempunyai istri jelek, berani kepada suaminya, menentang suaminya. Akhirnya Allah ngajabkan dan anaknya ikut istrinya. Sampai Kan'an ditenggelamkan sama Allah itu tadi. Terus yang kedua, terus yang kedua kita lihat siapa? Yang kedua adalah ketika waktu itu Nabi Isa. Nabi Isa padahal tidak punya ayah dan lahir langsung lahir karena kehendaknya Allah. Siti Maryam baik, akhirnya mempunyai anak Nabi Isa juga baik. Maka disinilah madrasah pertama di anak kita adalah ibu. Karakteristik baik buruknya anak tergantung ibu. Maka bentuk anak kalian dengan sebaik-baiknya, karena man tarokal jahil fakulun tabin alaih. Barang siapa yang meninggalkan anak dalam kebodohan, maka dosa-dosanya anak yang menanggung kedua orang tua. Lek sampai wis kadung kaset, sampai wis kadung tuwek, anake wis ndablek ora kena diomongi kek mbiyen ora tau mbok sekolah nih, ora tau mbok pondok nih. Akhirnya sampai nek wis mati sesuk kudu telaten nampani dosa-dosane paham nggih? Kudu telaten sampean nampani dosa-dosane anak. Itu penting. Maka disinilah kita harus kita harus benar hati-hati dalam mendidik anak. Karena baik buruknya anak tergantung ibu. Baik buruknya anak tergantung ibu. Ingat, sebentar lagi bulan puasa. Nggih. Sebentar lagi bulan puasa. Barang siapa yang dia di dalam hatinya itu selalu mengharapkan datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa, Allah mengharamkan dia, baunya dia itu diharamkan masuk neraka. Sopo wongi, barang siapa yang mengharapkan datangnya bulan Ramadan, maka dia diharamkan, baunya aja diharamkan kita masuk neraka. Kuwi lho. Sapa wonge sing ngarep-ngarepne atau mengharapkan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasanya. Baunya jenengan kuwi diharamne masuk neraka. Apalagi lek ketika waktu kita melaksanakan puasa kuwi sampai tutup, tapi dengan satu bisa menahan hawa nafsu. Satu yang tadi saya bilangkan, ketika waktu ini ujian yang paling utama, ujian yang terbesar. Ujian yang terbesar harus ketika waktu bulan puasa jangan sampai berani kepada orang tua. Terus yang kedua, seorang istri jangan sampai berani kepada suaminya. Yang ketiga, ketika waktu kita ada saudara kita yang kita bertengkar, jangan berlarut-larut, harus kita maafkan. Jangan sampai menyimpan rasa benci di dalam hati kita. Sekarang kemarin kan ada agak viral, ya,
seorang ulama, seorang kiai, seorang orang banyak, ya kan? Gitu. Seorang panutan orang banyak. Nah, kalau namanya orang mengucapkan kebaikan di dalam dirinya itu sudah tidak ada kepentingan, seperti kita mengeluarkan nafas. Kalau apabila ilmu sudah masuk di dalam pikiran dan hati kita, kita keluarkan, itu tujuannya untuk menyampaikan saja tanpa ada kepentingan di dalamnya itu tadi. Kalau di dalamnya masih ada kepentingan, berarti disitulah kita dianggap orang-orang munafik. Maka ada orang pertama kali yang besok masuk neraka. Yang pertama adalah ulama yang tidak sesuai dengan katanya. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat hartamu dan hatimu. Allah tidak akan melihat hartamu dan wajahmu ataupun ucapanmu, tapi yang dilihat Allah itu adalah perbuatanmu, tindakanmu, dan hati. Gitu loh. Paham nggih? Dadine yang dilihat Allah itu adalah tindakannya. Maka sekarang ini harus hati-hati dalam mencari seorang guru. Maka ada murid, ada mursyid. Petunjuk, pituduh yang menunjukkan kuwi sing diarani guru. Harus hati-hati. Banyak ulama-ulama sok. Maka guruku bilang besok, lek sok iki enek kiai sing krumat umat kuwi biasane ora pati kramat. Tapi lek kiai serapati krumat umat kuwi sing diarani kiai kramat. Karena kiai-kiai seperti itu tidak mau dikenal oleh manusia. Dia menolong jenengan. Saiki kula tangkel jenengan biyen guru ngaji waktu ngaji ning musala, bayar apa ora? Mboten nggih. Bayar apa ora? Ngaji ning musala ora. Sampeyan pokok budal ngaji bismillah bar magrib, kok ngisak balik. Kuwi gurune wis balik turu. Kuwi sing diarani guru sing bener-bener guru tuh kok kono kuwi. Didani mulang jenengan itu serane kepentingan, sing penting sampeyan pinter. Mulai teko ali batak sampai diwarai, sampai iso maca Al-Qur'an, sampai Al-Qur'an iki mbok praktekne ning kehidupan sehari-hari. Kuwi jenenge guru sing bener-bener guru kuwi. Dudu gurumu iki sing ngatur terkenal, sing sugih, sing terkenal ning TV-TV bukan. Tapi guru sing sejati nih guru iki guru sing rapati krumat umat tapi keramat. Tapi saiki akeh guru kiai pengen di rumah umat. Ben bolone akeh, ngumpulne masa. Lah akhir ketika waktu ngumpulne masa jebul-jebule isine gomek politik. Hati-hati. Hati. Sekarang banyak tipu daya. Awake dhewe banyak yang ditipu daya. Was iling, maka orang Jawa bilang iling lan waspada. Karena banyak sekarang ini orang ngaku-ngakunya agamis tapi akhlaknya kurang agamis. Karena apa? Al-din uluhu akhlak. Agama itu adalah akhlak. Sepinter apapun dia, sesakti apapun dia, sehebat apapun dia, kalau di dalam dirinya masih akhlaknya kurang, maka seketika itu dia belum jadi apa-apa. Karena yang dinilai Allah itu adalah akhlaknya. Yang dinilai Allah adalah tata krama, sopan santun. Karena kalau orang sopan santun, nggak mungkin dia itu pernah menyakiti hati orang. Kayak wong gendeng kae lho. Lek wong gendeng kok dolen joget-joget di dalan sampean kudu guyu. Ya ora? Lek ketika waktu ada orang gila, tapi bisa membahagiakan kita. Tapi banyak orang yang waras sering menyakiti hati kita. Kan ngeten toh? Lebih baik menjadi orang gila tapi bisa membahagiakan kalian semua daripada jadi orang waras tapi sering menyakiti hati kalian semua. Malah ngono yang malah penak daripada tukang ceramah. Lebih baik apik-apik wong gendeng. Ceramah tapi tiap hari ngasut wong, tiap hari ngaji ujaran kebencian ning wong. Kita harus hati-hati itu, kita harus perdalam itu, kita harus teliti itu agar kita tidak masuk ke pengajian atau madrasah yang salah. Paham nggih?
Setiap kita mengamalkan apapun, setiap kita mengamalkan apapun, tidak ada kepentingan. Pokoknya di dalam kita mengamalkan apapun, kita menyampaikan apapun, di situ tidak ada kepentingan, kita ucapkan saja. Karena di situ tidak ada kepentingan. Sampai ngaji ini takon bayar apa ora? Mboten enten sing kon bayar. Sing penting sampean klumpuk ning kene ngaji ning kene tujuane siji nambah ilmu. Terus yang kedua ben nambah cedhek ning Gusti Allah. Sing ketiga belajar ngersiki atine dhewe. Maka diarani as-sofa, belajar untuk membersihkan hati. Yang kedua al-wafa, jangan sering mengingkari kata-kata sendiri ben atine ben gak kotor. Antara ucapanmu, pikiranmu, hatimu dan tindakanmu itu harus selaras, harus sama. Lek sampean ngerti sing diarani rukun Islam, rukun kudu rukun sapa to, Bu? Rukun ki kenapa kok jenenge rukun Islam? Rukun ki berarti kudu rukun dhisik sampean. Rukun ning ndi? Antara hati, pikiran, ucapan, tindakan itu harus rukun. Kalau sampean wis ngerti rukun niku mau ucapan karo tindakan karo pikiran harus dadi rukun, akhirnya ngerti sing diarani Islam isi karo Allah. Paham nggih? Dadi ini isi karo Allah. Isi niki sapa? Sampeyan kabeh makhluk hidup iki sing diarani isi. Alam ya sing dilengkapi ning awake dhewe kabeh. Ngoten lho. Maka kalau seorang kiai, seorang ulama, dia itu tidak akan pernah, contoh mawar itu tidak akan pernah menceritakan kalau dirinya indah, air itu tidak akan pernah menceritakan kalau dirinya itu jernih, dan matahari tidak akan pernah menceritakan kalau dirinya itu bersinar, dan langit tidak akan pernah menceritakan kalau dirinya itu tinggi, dan bumi tidak akan pernah menceritakan kalau dirinya itu sudah melayani kita selama ini. Tapi kebanyakan manusia ingin menceritakan kalau dirinya itu baik, menjadi dirinya yang paling terbaik. Jarang yang ingin bisa berbuat baik. Gak penting kita menjadi orang hebat, tapi lebih penting lagi kalau kita hidupnya lebih bisa bermanfaat. Gak penting kita menjadi orang yang terbaik, tapi gimana kita hidupnya bisa untuk berbuat baik. Gak penting kita menjadi orang pemenang, tapi gimana kita hidupnya bisa lebih tenang. Paham nggih? Wes, penting kuwi bersihkan hati dari kotoran apapun. Sering hatinya untuk dapat zikir Allahu Allah, karena tiap hari di sini pengajian Tanwirul Qulub untuk belajar membersihkan hati agar tidak ada rasa kotoran di dalam hati, rasa benci, kemunafikan yang tiap hari kita ucapkan tanpa didasari dengan keimanan kita. Paham nggih? Cukup sak monten wudu